Bagian yang ketiga dari pengendalian kualitas statistik adalah peta kendali P atau atribut. Sering kali bahwa tidak semua produk dapat diukur dengan skala kontinu atau skala rasio, panjang, lebar, tinggi, berat, suhu. Seperti observasi yang dilakukan secara visual, misalkan dengan mata tanpa bantuan peralatan uji. Contoh, kehadiran karyawan, hadir atau tidak hadir, gelas, cacat atau retak, atau tidak cacat, atau pekerjaan di bengkel mekanik, go not go, atau ditolak atau diterima secara visual. Untuk itu dapat digunakan peta kendali P. Definisi peta kendali P adalah suatu peta kendali yang digunakan untuk memonitor suatu proses dengan melakukan observasi dari sejumlah sampel tertentu secara periodik. Formula yang digunakan adalah P rata-rata sama dengan sigma PN, di mana N berjalan dari 1 sampai N dibagi N. Atau P rata-rata sama dengan P bar sama dengan P1 plus P2 plus P sampai PN dibagi jumlah datanya. Contoh pada Simpua. Simpua itu ada bagian sisi frame, ada manik-maniknya. Nah, manik-manik ini sebaiknya ukurannya tertentu, sehingga kita bisa mengukur diameternya dengan menggunakan vernikaliber. Apabila diperoleh dalam waktu 20 hari, masing-masing itu misalkan memproduksi setiap hari 100 manik-manik, diambil 5 dengan waktu yang berbeda-beda, maka akan diperoleh data seperti ini. Kemudian data tadi diolah dengan menggunakan peta kendali variabel. Dicari di sini harga rata-ratanya, pengukuran pertama ditambah pengukuran kedua, tambah pengukuran ketiga, tambah pengukuran keempat, tambah pengukuran kelima, dibagi 5 didapat rata-ratanya X bar. Kemudian pada baris yang sama dicari harga maksimum dan harga minimum dikurangkan, maka diperoleh kisaran. Dari semua rata-rata ini, 20 subgrup ini tadi diperoleh satu angka dibagi 20, maka dinamakan X double bar. Di sini juga R dijumlahkan seluruhnya dibagi 20, maka didapat R rata-rata atau R bar. Dari sini dengan menggunakan rumus, kita akan peroleh batas kendali atas, batas kendali bawah, garis tengah, juga batas kendali bawah untuk X rata-rata. Di bagian kanan diperoleh batas kendali atas untuk R, dan kita dapatkan R rata-rata, juga didapatkan batas kendali bawah untuk kisaran atau R. Kalau kita gambarkan, maka X bar-nya kita peroleh ini, garis-garis ini, maka didapatkan batas kendali atas ini, yang warnanya ini. Batas kendali atas, batas kendali bawah, dan ada batas kendali atas, kemudian diperoleh juga garis tengahnya. Maka kita bisa mengetahui mana yang keluar dari batas kendali atas dan mana yang keluar dari batas kendali bawah. Ada juga batas spesifikasi atas, juga ada juga batas spesifikasi bawah. Itu juga penting apabila kita ingin mengukur dengan menggunakan spek. Peta kendalinya kita bisa dapatkan. Apabila beroleh angka negatif, maka negatif sama dengan 0. Kita dapatkan batas kendali atas R, batas kendali bawah. Untuk R, ada R rata-ratanya, ada garis tengahnya.
diperoleh itu. Jadi contoh soalnya untuk produk cacat dari 100 barang, dari 1000, kemudian diambil 100, yang cacat berapa? Atau diambil seluruhnya, yang cacat berapa kita bisa hitung. Yang cacat dikurangi dengan jumlah yang diambil, maka jumlah sampelnya, maka diperoleh proporsinya. Di sini dijumlahkan, kita bisa bagi dengan jumlah kelompoknya, sehingga diperoleh rata-ratanya, dan di sini kita bisa dapatkan P rata-rata, batas kendali atas P, batas kendali bawah, maka diperoleh grafik seperti yang ini. Batas kendali atas proporsi, batas kendali bawah proporsi, kemudian datanya kita juga bisa peroleh untuk mengantisipasi proporsi berikutnya, jumlah yang cacat berikutnya. Ada soal latihan yang perlu dikerjakan, yaitu terangkan tentang definisi kualitas, terangkan tentang dimensi kualitas, terangkan tentang contoh-contoh kebutuhan dan keinginan, dan buat data sendiri, buat data sendiri tentang komponen yang diproduksi, dan gambarkan peta kendali X rataan dan peta kendali R kisaran dengan menggunakan tabel 1, misal diameter poros, tebal plat, suhu, perlakuan panas, panjang daripada betoneser, panjang daripada paving stone, panjang atau lebar atau tebal dari keramik. Anda bisa pilih sendiri dengan mengukur dunia yang nyata, real, tidak asumsi mengambil dari buku atau mengambil data dengan bebas. Ini bisa digunakan sebagai untuk input datanya, Anda bisa hitung, Anda bisa peroleh. Ini untuk yang proporsi, Anda bisa juga gunakan, membahas soal sendiri, daftar pustaka yang digunakan. Ini adalah biodata daripada Bambang Sugiono Kusprono. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu.